اللهم صل على سيدنا محمد شمس الموجودة في هذه الليلة وفي كل ليلة إلى آخر الساعة. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب الثانية، صل على سيدنا محمد، صل على سيدنا محمد، صل على سيدنا محمد خير الوراء شريعة، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة وفي كل ليلة. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي حديث سيدنا محمد وبحق آله. دستوركم يا أهل الدرب ويا أهل النوبة ويا أهل النور ويا أهل الحل والأبد، المكرم والمحترم الداعي إلى الله الحبيب مهدي بن علوي بن أحمد السقاف، mata'ana Allah betul hayati. Semoga beliau panjang umur, sehat afiat, dimudahkan dalam perjalanannya, diberikan manfaat ilmunya. Dan yang saya hormati Al-Habib Alwi bin Mahdar sebagai sesepuh kita, orang tua kita, ketua yayasan daripada Masjid Muhajirin dan Musola. Semoga beliau diberikan kesehatan, panjang umur, bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal. Para habaib yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi ta'zim, penghormatan saya kepada antum-antum sekalian. Semoga diberikan panjang umur, sehat afiat. Imam juga dijadikan imam yang istiqamah. Tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, yang semoga yang hadir pada malam hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. 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 Harus sering kita memuji Allah. Ini sebagai ungkapan kecil rasa syukur kita dijadikannya umat Rasul sallallahu alaihi. Nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, kita ditakdirkan menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi, yang mana para nabi, para rasul, umat-umat terdahulu ketika melihat keutamaan umatnya Nabi Muhammad, mereka berbondong-bondong memohon, berdoa, ingin dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Kita tidak pernah minta, tidak pernah mohon, ditakdirkan jadi umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang besar. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan kepada sekalian manusia, dari sejak Nabi Adam sampai akhir zaman. Ini umat terbaik. Bushra lana ma'syar Islam, inna lana minal inayati ruknan ghairu munhadimi. Lamma Allah da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Al-Imam Al-Busiri dalam burdahnya mengatakan, beruntung kalian hai masyarakat umat Islam, sesungguhnya kita mendapatkan perhatian dari Allah, mendapatkan inayah. Tiang Islam yang terus menerus kokoh
tidak akan hancur. Kenapa? Dengan syarat kita nurut sama nabinya. Lamma Allah da'ina li ta'atihi, ketika kita menurut panggilan Nabi Muhammad untuk taat kepada beliau, kunna akramal umami, kita akan menjadi umat terbaik. Jadi umat yang jaya, umat yang terbaik ini akan tetap kokoh, akan tetap jaya selama kita nurut, selama kita mengikuti perintahnya Nabi Muhammad. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menjadi sebaik-baik umat selama kalian selalu melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dulu di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam terjadi perang namanya perang Uhud. Nabi Muhammad menyatakan kepada sekelompok pasukan pemanah, "Hei kalian pasukan panah, kalian duduk di tempat kalian, jangan berpindah posisi kalian." Kalau bahasa Ternate jawabnya, saya sami'na wa ata'na, siap. Kalau jawaban kata tentara siap. Kalau kata orang Sunda, kah, siap. Kalau bahasa Arab, marhaba, baik ya Rasulullah. Mulai perang terjadi. Pasukan Uhud di perang Uhud, di gunung Uhud, pasukan panah di posisinya. Terjadi berkecamuk perang. Akhirnya pasukan musuh dipukul mundur, mulai kalah. Ini pasukan panah posisinya di atas. Kalau ada musuh di panah. Mereka melihat pasukan orang kafir sudah mundur, dipukul mundur, ada harta. Ya. Perang zaman dulu itu kan pakai harta. Ada kuda, ada onta, ada senjata. Mulai mereka matanya silau, gemerlapnya harta. Wah, ini kita harus ambil ghanimah, harta rampasan perang. Itu yang dibilang sama Rasulullah. Mereka lupa, mereka turun mengambil ghanimah. Dipikir ini kafir sudah mundur, sudah mulai kalah. Khalid bin Walid saat itu belum masuk Islam. Khalid bin Walid belum masuk Islam. Dia ini ahli strategi perang. Ini posisi paling penting pasukan panah. Ketika mereka mulai turun, Khalid bin Walid memutar balik, menduduki posisi tersebut orang-orang kafir saat itu, dan akhirnya memanah balik kepada muslimin. Apa yang terjadi? Yang terjadi saat itu perang seri, tahu seri? Draw, sama-sama 0-0, 1-1, 2-2. Tapi sebagian ulama sejarah mengatakan bukan seri, tapi kalah. Kenapa? Saat itu gigi geraham Rasulullah SAW terkena panah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kenapa sebabnya? Sebabnya sebagian orang muslimin, yaitu pasukan panah, lupa atau tidak mengikuti perintah Rasul sallallahu alaihi. Bisa kalah, ada Rasul di situ. Kenapa? Enggak nurut sama Rasulullah, tidak taat sama Rasulullah. Sekarang saya punya pertanyaan. Kira-kira umat Islam di dunia ini mayoritas nurut sama Rasulullah atau melawan sama Rasul? Masih melawan apa nurut? Jawab. Nurut apa tidak? Yang banyak nurut apa tidak? 100% menurut? 80%? Yang sholat ada berapa persen? Yang sholat wajib yang 5 waktu. Ayo, yang sholat berapa persen? Banyak kan yang sholat, apa yang tidak sholat? Jujur.
Yang tutup aurat sama yang buka aurat mana lebih banyak? Yang ngikutin puasa Ramadan lebih banyak apa tidak? Jangan bicara sunnah dulu, yang wajib-wajib dulu. Sholat, zakat, puasa Ramadan, nutup aurat, taat sama suami, jaga hati, tidak sombong, tidak ujub, tidak riya. Perintah wajib didahulukan. Amar ma'ruf nahi munkar. Perintah yang wajib maka hukumnya wajib, larangan wajib hukumnya wajib. Perintah sunnah hukumnya sunnah, larangan sunnah hukumnya sunnah. Apa larangan sunnah? Sunnah kau tidak merokok. Kalau merokok berarti tidak melaksanakan sunnah. Apalagi dalam perayaan Maulid Nabi, tolong yang sedang merokok matikan rokoknya. Dalam beberapa kitab dikatakan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Tas, ya, kalau tidak salah, beliau melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari majlis Maulid. Dikatakan kepada baginda, wahai Rasulullah, dari mana engkau? Aku kembali. Kenapa kamu kembali keluar dari majlis Maulid? Iya, ada satu orang yang membawa tembakau. Bayangin, bau itu mengganggu Rasul. Rasul tidak mau hadir. Bagaimana ini mau hadir Maulid merokok? Ceplas, ceplos, ceplas, ceplos. Mana penghormatanmu kepada Rasulullah? Mana ta'zimmu? Mana kecintaanmu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, maka itu termasuk ketakwaan hati. Faham, mengerti, mengagungkan syiar agama Allah. Masuk masjid, kaki kanan, baca doa, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmati. Masuk masjid, niat iktikaf. Saya niat iktikaf di masjid ini selama saya ada di dalamnya. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fi. Salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kalau nggak bisa salat tahiyatul masjid, baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 4 kali, minimal 1 kali. Ini namanya mengagungkan syiar agama. Adik-adik, dengerin, jangan ribut. Ini akhlak ini. Ini yang perlu kita. Kalau ilmu banyak di YouTube, banyak di Facebook, banyak di WA, semua pada share. Tapi akhlak tidak bisa dipraktikkan kecuali dari guru ke guru, dari face to face, talaqi min syekh ila syekh ila sanad ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu figur, kita perlu contoh dalam meneladani akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa figur di zaman ini? Para ulama. Ulama yang bagaimana? Ulama yang saleh. Ulama yang mengikuti sunnah Nabi, yang mencintai Nabi, menghormati Nabi. Ikuti mereka. Ya? Alhamdulillah di Ternate Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Tas. Di Jakarta beliau juga di sana. Ada Habib Rizik bin Syahab, Habib Umar bin Hafid, Habib Abu Bakar Masyhur, Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumit. Yang mereka selain ulama, mereka adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi. Ini yang bisa diikuti. Kalau cuma bisa ngomong, nggak bisa praktek, ya Allah. Dan praktek nggak usah jauh-jauh, Bu. Mengikuti sunnah Nabi, makan tangan kanan, baca Bismillahirrahmanirrahim, ya. Minum, baca Bismillahirrahmanirrahim. Pakai jilbab, baca Bismillahirrahmanirrahim. Pakai tangan kanan, baru tangan kiri. Lepas kaki tangan kiri dulu, baru tangan kanan. Pakai sendal kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Sembari membayangkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu.
Hadirkan Rasul dalam kehidupan kita. Ketika kita berwudu, dari kumur-kumur, dari memasukkan air ke hidung, mencuci muka, kita bayangkan wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika mencuci tangan kanan dahulu, baru tangan kiri, baru mengusap kepala, baru mencuci telinga. Bayangkan, itu namanya mengikuti sunnah. Yang wajib udah nggak ada korupsi, nggak ada kompromi, harus dilaksanakan. Yang haram tidak ada kompromi, harus ditinggalkan. Sunnah semampu mungkin kita hidupkan. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyatakan, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintai aku, dan barang siapa mencintai aku, kelak akan bersamaku di surga. Semoga kita bisa bersama Rasul SAW. Semoga kita bisa menghidupkan sunnah-sunnah. Al-Habib Qutbul Irsyad wal Bilal, sahib al-Imdad, Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad. Di akhir umurnya beliau panjangkan rambutnya. Ditanya sama anaknya beliau, Habib Hasan, "Ya Abah, kenapa Abah panjangkan rambut sekarang sampai di bahu?" Apa jawaban Habib Haddad? Balagani telah sampai kepadaku satu riwayat bahwa Rasul rambutnya sepundak. Berarti memanjangkan rambut hukumnya dengan niat sunnah mengikuti Rasul sallallahu alaihi. Tapi Habib Abdul Haddad di akhir umurnya, bukan anak lagi, masih muda. Ini muda-muda, mengikuti sunnah, sunnah. Ada waktunya. Kalau betul-betul mengikuti sunnah, Habib Abdul Haddad meninggal dalam keadaan rambut panjang. Ini harus digarisbawahi. Artinya apa? Tidak ada sebuah sunnah kecuali aku telah melakukan sunnah. Semua riwayat yang sampai kepada beliau hidupkan, beliau amalkan walaupun satu kali dalam seumur hidupnya. Barang siapa yang mengamalkan sunnah Nabi satu kali seumur hidup, maka dia telah masuk orang yang menghidupkan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi. Bu, apa sunnah? Potong kuku hari Senin, hari Kamis, atau hari Jumat. Ya? Sunnahnya apa lagi? Malam Jumat pakai harum-haruman, spray dibersihin, mulut dijaga yang sampai bau depan suami. Sunnah. Ini kalau mau pesta, Masya Allah, pakai baju Masya Allah yang bagus-bagus dipakai. Di rumah daster bau asem. Sebab itu perempuan di Bogor kalau di sini terada semua bagus, bersih. Ya, sebagian wanita, saya tidak mengatakan semua, sebagian kecil. Ya, ini hiduplah sunnah Nabi, bersih. Enak nggak kalau bersih? Ya, an-nazafatu minal iman, kebersihan termasuk kepada iman. Kalau bersih, kita punya teras, jangankan manusia, malaikat senang. Oh, ruangan bersih, majlis harum-harum, baca maulid, Masya Allah. Tapi kalau orang Caparuni, tahu Caparuni, Beb? Ini Habib dari Mahdi nggak ngerti bahasa Ternate. Caparuni itu kotor, jorok. Kalau jorok, jangankan manusia, malaikat kamu datang, rezeki susah. Jadi salah satu rezeki kalau mau digampangkan harus bersih, khususnya di halaman rumah kita, bersih, sapu yang bersih, ya. Itu banyak sunnah Nabi, ya. Kita dengar riwayat tahajud, Rasulullah suka tahajud, sholat tahajud walaupun 2 rakaat. Rasulullah sholat witir, kita bikin sholat witir walaupun 1 rakaat. Ya, yang terasa setiap hari makruh kata ulama 1 rakaat, 3 rakaat lah. Ya. Duha paling sedikit 2 rakaat. Ya, kata Habib Hasan, saya punya guru, kalau orang sholat duha 2 rakaat sekakar, bakhil, pelit.
4 lah, 4. Kalau bisa 6, kalau bisa 8 sempurnanya menurut Imam Ibn Hajar. Kata Imam Romli 12, sholat duha itu yang sempurna. Nah, ta'abuki ajruki ala qadri ta'abuki, kata Siti Aisyah. Wahai Aisyah, pahalamu tergantung kadar capekmu. Semakin kamu capek beribadah, pahalanya semakin besar. Nah, jadi semakin banyak kita bikin. Kata Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki, mumpung masih muda, banyakin ibadah, banyakin baca Quran, baca sholawat, baca zikir, sholat sunnah ini kerjakan, sholat sunnah ini kerjakan. Kenapa? Jangan tunggu masa tua. Kalau sudah tua cuman pengennya doang, sudah tidak mampu, sudah tarapoha, buku-buku sudah capek, lutut ini sudah nggak kuat. Ya enggak? Pas sudah sadar, sudah tobat, tetapi kemampuan sudah tidak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi, la haula wa la quwata illa billah. Jadi mumpung masih segar, mumpung nyawa di badan, masih ada sehat, masih ada umur, gunakan kesempatan. Latih, riyadhah, latih. Tambah ilmu, tambah iman, tambah akhlak. Pertahankan sampai akhir umurmu. Mendapatkan itu mudah, mempertahankan itu sulit. Ya, ini pertahankan ilmu. Ilmu tambah hari, tambah nambah. Kata Imam Ghazali, rugi seseorang bertambah umurnya tapi tidak ada tambahan dari ilmu. Tidak ada tambahan dari amal. Waktumu, umurmu adalah rasamalmu, modalmu. Mau untung, kerjakan yang wajib, lalu plus sunnah. Kalau cuma ngerjain wajib, itu cuma modal, kata Imam Ghazali. Ya, belum dapat sunnah, belum dapat pahala, belum ada keuntungan. Kalau kita dagang kan pengen untung. Bagaimana? Kerjakan sunnah-sunnah. Berusaha meninggalkan yang makruh-makruh, mengurangi yang makruh-makruh. Sampai yang mubah dikurangi kalau bisa. Tidur kurang, jangan terlalu banyak. Makan jangan terlalu banyak, ngomong jangan terlalu banyak, mandi jangan terlalu lama. Ya, itu dikurangi. Sampai ulama-ulama itu sampai tingkatan itu. Nah, kalau sudah begitu, umur kita berkah, waktu kita berkah, waktu kita bersih, tidak ada maksiat, wusul ilallah subhanahu wa ta'ala. Ini kita harapkan. Semoga dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW diberikan taubat, diberikan kesadaran, ditambah-tambah ilmu kita, ditambah-tambah akhlak kita, dan iman kita diperkuat. Pertahankan iman, ya. Pertahankan iman. Yang paling mahal itu iman, ya. Yang paling bagus itu akhlak. Apalah gunanya harta banyak kalau tidak ada ilmu? Apalah gunanya harta banyak kalau tidak ada iman? Apalah gunanya harta banyak kalau tidak ada akhlak? Nabi Muhammad SAW yang dipuji sama Allah apanya? Akhlak. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad la'ala, betul-betul dalam keluhuran akhlak yang agung. Apa itu akhlaknya yang agung? An tuhsin ala man as'ak, wa an ta'fu ala man zalamak, wa an tusil ala man qata'ak. Nabi Muhammad SAW menyatakan akhlak yang bagus, engkau berbuat baik sama orang yang jahat sekalipun sama kamu. Menyambung, memaafkan orang yang salah sama kamu. Jangan dendam, maafkan. Setiap mau tidur, jangan simpen-simpen penyakit. Saya maafkan dia. Saya ridho dengan kelakuan orang itu. Dan sambung silaturahmi kepada orang yang tidak pernah menyambung silaturahmi kepadamu. Laisal wasil bil mukafah, innamal wasil man wasala ila qat'a. Nabi nyatakan, bukanlah bersilaturahmi mengunjungi orang, membalas kunjungan dengan kunjungan, tetapi silaturahmi itu adalah mengunjungi orang yang belum pernah silaturahmi sama kita. Ini akhlak Nabi Muhammad. Ya, dilempari di mana, di Taif. Apa Nabi Muhammad marah? Apa Nabi Muhammad membalas? Tidak, demi Allah. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku karena mereka belum tahu siapa aku. Wa arju ay yakhruja min aslabihim man yatawalla, dan aku berharap akan keluar dari keturunan-keturunan mereka
orang-orang yang menyembah Allah. Itu Nabi Muhammad. Mungkin bapaknya belum sadar, mungkin anaknya mungkin belum sadar, mungkin cucunya. Itu udah doa. Dakwahnya Nabi Muhammad jangka panjang. Rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini ada Habib Mahdi, saya punya guru. Semoga beliau bisa memberikan pencerahan kepada kita. Beb, di sini setiap malam Rabu ada ta'lim. Alhamdulillah, anak-anak hadir, ibu-ibu hadir, bapak-bapak hadir. Semoga mereka semuanya dapat ilmu yang manfaat. Doakan saya diberikan keikhlasan, kesehatan. Semoga ini hidup ini negeri. Ya, jauhkan dari kebodohan, diganti dengan ilmu. Jauhkan akhlak yang buruk, diganti dengan akhlak yang baik. Jauh dari narkoba, penuh dengan makanan-makanan yang halal, dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Amin ya rabbal alamin.